Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ghazal Farizi dari Prodi Sosiologi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kelas C dengan NIM L1C02314147 menjelaskan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf. Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf seringkali disebut teori konflik dialektik. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Kita tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konflik, kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Misalnya, si A dan si B yang berada di dalam sebuah organisasi atau perkumpulan tidak mungkin terlibat dalam konflik karena mereka tidak pernah mengenal satu sama lain dan hidup bersama. Demikian pun sebaliknya. Konflik bisa mengantarkan orang kepada konsensus. Hubungan yang sangat erat antara keduanya, Dahrendorf tidak terlalu optimis bisa membangun satu teori tunggal yang bisa mencakupi konflik dan konsensus. Karena itu, dia berusaha membangun suatu teori konflik yang kritis tentang masyarakat. Lewat teorinya itu, ia ingin menerjemahkan pikiran-pikiran Marx ke dalam suatu teori sosiologi. Dia memulai teorinya dengan kembali bersandar pada fungsionalisme struktural. Dia mengatakan bahwa dalam fungsionalisme struktural, keseimbangan atau kestabilan bisa bertahan karena kerjasama yang sukarela atau karena konsensus yang bersifat umum. Sedangkan dalam teori konflik, kestabilan atau keseimbangan terjadi karena paksaan. Hal itu berarti bahwa dalam masyarakat ada beberapa posisi yang mendapat kekuasaan dan otoritas untuk menguasai orang lain, sehingga kestabilan bisa dicapai. Kenyataan ini membawa Dahrendorf kepada tesis penting yang dikemukakannya, yakni bahwa distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis. Menurut dia, berbagai posisi yang ada di dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat berkuasa atau mempunyai otoritas yang tinggi dan ada orang lain yang mempunyai cuma sedikit kekuasaan atau otoritas yang sedikit. Posisi-posisi yang mereka tempati, kekuasaan atau otoritas selalu mengandung dua unsur, yakni penguasa dan orang yang dikuasai atau atasan dan bawahan. Mereka yang menduduki posisi sebagai penguasa atau atasan diharapkan untuk mengontrol orang-orang yang dikuasai atau bawahan. Dengan demikian, orang-orang itu menjadi berkuasa atau mempunyai otoritas bukan hanya karena tipe kepribadiannya yang demikian, melainkan karena masyarakat mengharapkannya demikian. Dengan demikian, kekuasaan atau otoritas itu adalah sesuatu yang syah atau legitimate. Oleh karena kekuasaan itu adalah syah atau legitimate, maka syah pula sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang-orang yang melawan kekuasaan itu. Kekuasaan atau otoritas tidak bersifat tetap karena ia melekat pada posisi dan bukan pada pribadi. Jadi, orang bisa saja berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu dalam latar belakang yang lain. Misalnya, dalam kelas seseorang dosen mempunyai otoritas atau kekuasaan atas mahasiswa, tetapi di setting yang lain, dia akan menjadi bawahan untuk mahasiswa yang barangkali menjadi organisator sebuah konser di mana sang dosen adalah seorang di antara audiens. Dari contoh tersebut, ini kiranya jelas bahwa dalam masyarakat ada banyak kelompok atau perkumpulan di mana dalam kelompok yang seorang individu bisa. Sosial ketidaksetaraan gender di dunia kerja. Di banyak negara, perempuan seringkali menghadapi kesenjangan upah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun memiliki kualifikasi yang sama. Misalnya, perempuan di sektor profesional seperti keuangan atau teknologi sering mendapatkan upah lebih rendah daripada laki-laki, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang setara. Selain itu, perempuan lebih sering ditempatkan di posisi yang lebih rendah dalam hierarki perusahaan dan kesulitan mencapai posisi manajerial atau eksekutif. Analisis dengan teori Ralph Dahrendorf, kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai. Dalam konteks ini, kelompok penguasa adalah laki-laki, terutama di posisi manajerial dan eksekutif, yang mengendalikan kebijakan dan keputusan perusahaan. Kelompok yang dikuasai adalah perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam hal promosi.
akses ke kesempatan yang setara, dan penghargaan atas kontribusi mereka. Penghargaan atas kontribusi mereka. 2. Konflik kekuasaan. Ketegangan muncul karena perempuan berjuang untuk mendapatkan akses yang setara ke posisi tinggi dan gaji yang adil. Di sisi lain, kelompok laki-laki yang dominan dalam dunia kerja mungkin berusaha mempertahankan status untuk menjaga keuntungan mereka dan kekuasaan dalam perusahaan. Dan yang ketiga, akses terhadap sumber daya. Laki-laki memiliki lebih banyak akses ke sumber daya seperti peluang promosi, pelatihan manajerial, dan jaringan profesional yang mengarah pada keuntungan lebih besar dalam karir mereka. Perempuan meskipun memiliki kualifikasi yang sama, seringkali tidak mendapatkan akses yang sama. Yang keempat, perubahan sosial. Konflik ini mendorong perubahan sosial melalui gerakan feminisme dan kebijakan kesetaraan gender. Misalnya, banyak perusahaan sekarang mempromosikan kebijakan yang lebih inklusif seperti pengangguran kesenjangan upah, kuota perempuan dalam posisi manajerial, dan program pengembangan karir untuk perempuan. Kelima, resolusi konflik. Penyelesaian konflik ini dapat terjadi melalui kesepakatan atau perubahan kebijakan yang lebih adil, yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam karir mereka. Misalnya, kebijakan gaji yang setara dan program pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Dan kesimpulannya, fenomena sosial ketidaksetaraan gender di dunia kerja dapat dianalis dengan teori Ralph Dahrendorf sebagai sebuah konflik antara dua kelompok dengan kekuasaan yang berbeda. Perempuan berjuang untuk kesetaraan dalam kesempatan kerja dan upah, sementara laki-laki mempertahankan struktur dan menguntungkan mereka. Terima kasih.